Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Kita masih dalam keadaan menuju kenormalan baru. Kita masih menyesuaikan diri dengan keadaan yang berkembang. Dalam keadaan seperti ini ada banyak alasan untuk berdiam diri. Ada banyak juga alasan untuk tetap maju, tetap kompetitif, sekalipun stay at home. Kita bisa kemana-mana dan ada di mana-mana walaupun sesungguhnya tidak kemana-mana. Stay at home. Mari kita berbincang agar mendapatkan inspirasi kemajuan menuju keadaan yang lebih kompetitif. Sekedar berbagi kebaikan, bukan menggurui. Saya perkenalkan Bapak Perlindungan Marpaung yang sekarang online dengan kita. Apa kabar Pak Parlin? Para Sobat Maestro yang saat ini sedang bersama-sama dengan kita dalam 20 menit inspirasi yang akan mengubah pola pikir kita dan mengubah cara pandang kita. Begitu, Lito? Iya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih Pak Parlin sudah bergabung dan berbagi kebaikan melalui media ini. Bagaimana Pak Parlin pandangan sederhana tentang keadaan yang sedang bergabung saat ini, sedang berlangsung saat ini? Baik, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa memang kita sekarang sedang memasuki tahap kedua yang dikenal dengan new normal. Tahap pertama kan normal sebelum Maret 2020 itu boleh dikatakan di Indonesia itu taraf normal. Nah sekarang kita akan masuk kepada sedang menjalani tahap new normal yang mungkin akan berakhir dan setelah itu kita akan masuk kepada post normal. Post normal itu adalah ketika nanti vaksin ditemukan dan sudah diuji cobakan dan ternyata berhasil. Nah sekarang memang ini masa-masa di mana apa yang pemerintah katakan kita sedang menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Iya. Jadi cara bekerja kita baru, cara kita melayani juga baru, cara kita berkompetisi juga baru, tetapi tuntutan kita malah bukan hanya sekedar produktif, melainkan kita harus masuk kepada level yang lebih produktif lagi, berada di atas rata-rata. Begitu Pak Ronald dan Sobat Maestro. Agak aneh juga ya, kita sekarang mengenal istilah baru yaitu normal, new normal, and post normal. Nah sekarang bagaimana kita menyiasatinya itu yang lebih penting ya. Karena saat ini secara sosial ekonomi termasuk dunia usaha, termasuk tim kerja di mana-mana perusahaan, di mana-mana tim kerja mengalami disruption dalam berbagai dimensi ya. Betul. Ada yang kemudian memilih diam, ada juga yang memilih biasa-biasa saja, nggak ada pengaruh. Ada juga yang semakin giat menemukan kenormalan baru. Nah, Pak Parlin, mohon diberi panduan agar ketika kita mencari kenormalan baru, itu bagaimana supaya keadaan kita sebagai individu maupun sebagai tim kerja lebih kompetitif. Baik, Pak Ronald dan juga para Sobat Maestro, kita melihat bahwa pernah di antara kita bermain arung jeram, tapi kita tahulah apa itu arung jeram. Ketika kita bermain arung jeram, ada satu kata yang menarik begini, kita baru bisa mengendalikan, bisa menyesuaikan diri dengan air ketika kita bisa mengendalikan perahu kita. Kapankah kita bisa mengendalikan perahu kita? Kita bisa mengendalikan perahu kita ketika kecepatan perahu kita itu hampir sama dengan arus air. Baru bisa kita mengendalikan. Jadi ketika kita bicara masalah kenormalan baru, ketika kita bicara adaptasi kebiasaan baru, terus kita berdiam diri, maka kita sebenarnya tenggelam di dalam suasana yang terjadi dan pusaran tersebut. Kita memang tidak terlalu setuju dengan pakar evolusi teori Darwin. Saya pikir orang-orang beriman tidak terlalu setuju. Tetapi ada satu bagian daripada Charles Darwin, teorinya yang bisa kita terima sampai saat ini. Dikatakan bahwa yang menang itu bukanlah yang kuat. Yang menang itu bukan yang pintar. Yang menang itu bukan yang hebat. Yang menang itu adalah dua hal, yaitu mereka yang menyesuaikan diri dan mereka yang bisa bertindak dengan cepat. Nah itu penting di sini Pak Ronald dan Sobat Maestro sekalian. Karena kalau kita perhatikan apa yang dituntut oleh kenormalan baru sekarang. Satu, kita bekerja dengan online, kita bekerja dengan digital, beribadah dengan online, ya kan? Dan sekarang pertanyaannya, siapakah yang bisa memenangkan
kenormalan baru ini adalah ketika tuntutan digital demikian, dia bisa mengikuti. Ketika tuntutan harus online, dia bisa mengikuti. Itu salah satu caranya misalnya, Pak. Kemudian yang kedua adalah, Sobat Maestro, siapa yang bisa beradaptasi adalah mereka yang bertindak dengan cepat. Kita berkali-kali mungkin memesan makanan, memesan barang melalui online di masa pandemi ini. Yang kita sukai apa? Satu, dia yang bisa menyesuaikan diri dengan permintaan kita. Yang kedua, tidak hanya itu, barang dagangan dia, makanan yang kita pesan cepat. Sehingga ada perlu ketangkasan. Dua hal ini. Untuk bisa menyesuaikan diri, tertentu diperlukan yang namanya proses belajar. Orang tidak bisa menyesuaikan diri di kenormalan yang baru. Namanya juga kan kenormalan yang baru. Betul. Berarti ada yang baru kan? Iya. Nah, ketika ada yang baru, terus dia tidak belajar, maka di situ dia akan menghadapi masalah yang besar. Kita mengenal di sini Sobat Maestro dan juga Pak Ronald dan teman-teman sekalian. Kita mengenal siapa tokoh manajemen terkenal bernama Peter Drucker. Peter Drucker pernah mengatakan seperti ini, bahwa yang kita takutkan bukanlah turbulen itu sendiri. Yang kita takutkan bukanlah perubahan itu sendiri. Yang kita takutkan adalah ketika kita berjalan di masa perubahan dengan pola pikir masa lalu. Iya. Artinya begini Sobat Maestro, sekarang sudah eranya new normal. Tapi cara kita memecahkan masalah, cara kita bekerja seperti di era normal yang kemarin. Ini bukan sesuatu yang mampu menyesuaikan diri, kita lihat. Jadi itu kira-kira itu berbahaya kalau begitu ya. Iya. Jadi orang yang tidak bisa menyesuaikan diri, maka dia akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Contoh sederhana seperti ini. Sekarang kan Sobat Maestro yang bergerak di bidang misalnya pelayanan para nasabah. Sekarang begitu kita pelayanan para nasabah, kita bisa perhatikan banyak nasabah yang tidak mau ditemui. Ayo Pak Ronald, mari kita ketemu Pak di kafe. Aduh jangan dah. Nah sekarang bagaimana? Kalau bisa pakai online saja. Tapi saya tidak mengerti Zoom, tidak mengerti Webex, tidak mengerti Microsoft Teams. Tentu akan menghambat pekerjaan itu. Berarti di dalam unsur penyesuaian diri itu ada yang dikenal dengan proses belajar. Nah, baru kita mampu. Disinilah nilai kompetitif seseorang. Orang tidak hanya sekedar menyesuaikan diri, tetapi dia harus cepat. Untuk bisa cepat diperlukan proses belajar. Ini orang yang mampu berkompetisi. Jadi kalau dikatakan, saya bisa menyesuaikan diri. Oke, tapi bisa lebih cepat tidak? Tidak, kalah. Saya mampu menyesuaikan, saya bisa menyesuaikan diri, bisa cepat. Terus belajar nggak dengan hal-hal yang baru? Belajar dengan metode yang baru? Tidak juga, ya kalah juga. Demikian itu ya. Ini. Jadi dia harus cepat, dia mampu menyesuaikan diri, dan tentunya untuk bisa melakukan itu, dia belajar. Iya. Nah, itu poinnya. Nah, ini poin besarnya adalah kalau mau kompetitif dalam keadaan seperti saat ini harus mau menyesuaikan diri, dan ketika menyesuaikan diri harus cepat. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita giat belajar. Begitu Pak Parlin ya. Nah, berbicara mengenai cepat ini Pak Parlin. Ada anggapan begini. Kalau kita ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau kita ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama dengan rekan yang lain. Nah, pendapat Pak Parlin gimana ini? Baik. Kita tahu bahwa kita berada di dalam komunitas pelayanan. Kita tahu bahwa kita berada dalam komunitas kantor, kaum profesional. Kita tidak sendiri ya, Pak Ronald dan juga Sobat Maestro. Ya, kita perlu supaya perusahaan yang di mana kita bekerja ini langgeng. Jadi kalau prediksi kita, banyak pengusaha mengatakan kami Pak Ronald cuma tahan 2 bulan lagi, cash flow sudah tidak sanggup. Itu kan prediksi manusia, betul. Sobat Maestro. Iya. Tapi Tuhan kita kan punya kuasa yang berbeda, jauh di atas yang kita pikirkan dan kita doakan. Ketika kita melakukan bagian kita, apa bagian kita? Oke, bagian kita adalah tidak hanya bekerja dengan cepat, tapi kita bersama-sama. Tetapi, ada tetapinya di sini Pak Ronald dan juga Sobat Maestro. Ketika saya melakukan pekerjaan saya sendiri, Anda sebagai seorang programmer, Anda sebagai seorang sales, kita sebagai seorang marketing, maka di situ kita perlu bekerja dengan cepat. Tetapi ketika kita berada di dalam suatu komunitas, ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, kita tidak bisa mementingkan bahwa kita sendiri yang cepat. Kita perlu di sini yang namanya bekerja di dalam tim. Nah, untuk bekerja di dalam tim,
Maka Iya. kita ingat bahwa hendaklah setiap orang meletakkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Betul kan? Betul. Dan di dalam kita bekerja di dalam tim, kita menyesuaikan diri tidak sendirian, tetapi masing-masing orang harus di dalam tim tersebut sehati sepikir. Iya. Nah, sehati sepikir ini artinya apa? Kita mempunyai pandangan yang sama, visi yang sama, bahwa kita bersama-sama ini sedang menghadapi suatu masalah yang namanya COVID-19 dan pandemik. Ya Betul. kan? Ketika semuanya sudah sehati sepikir, maka ketika perusahaan mengatakan kita efisiensi, ketika pimpinan organisasi mengatakan kita harus menata ulang, maka karena sudah sehati sepikir demi tujuan yang sama, maka kita pun tidak lagi mementingkan diri sendiri untuk cepat sendirian, tetapi mengajak teman-teman kita untuk cepat bersama-sama. Itu poinnya kira-kira. Walaupun Pak Parlin, walaupun dalam keadaan seperti ini, biasanya memang ketika kita mau melakukan perubahan, ada saja yang keberatan dengan perubahan yang sedang kita kerjakan. Dan biasanya perubahan itu pertama-tama ditolak oleh orang dalam tim itu sendiri. Bagaimana Pak Parlin ini? Ya, jadi Peter Drucker mengatakan bahwa ketika terjadi perubahan dalam organisasi, akan ada rasa tidak nyaman. Iya. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang yang menolak tersebut? Orang-orang yang menolak adalah mereka sendiri yang sudah nyaman selama ini. Yang pertama, kenapa dia menolak? Karena dia merasa takut. Jadi takut pekerjaannya hilang, takut dia dipecat, takut dia tidak mendapatkan satu bonus-bonus baru dan sebagainya. Nah, betul kata Pak Ronald, dan perlu kita ingat Sobat Maestro, adalah orang yang sulit berubah biasanya orang yang betul-betul tidak mau berubah, dan dia biasanya betah dengan kondisi demikian. Nah, hebatnya lagi, kalau dia tidak melakukan perubahan, dia menolak perubahan. Kalau itu untuk dirinya sendiri, it's fine, mungkin baik itu Pak Ronald. Iya. Tetapi banyak orang ketika dia melihat ada perubahan, dia tidak nyaman dengan perubahan tersebut. Yang dilakukan adalah dia mencerca orang tersebut. Dan Nah, dia tidak nyaman melihat sesuatu yang baru. Ya, kenapa? Karena memang kalau kita kembalikan apa dikatakan oleh Dennis Whitley. Dennis Whitley mengatakan begini. Apa beda pemenang dengan yang kalah? Loser dengan winner. Iya, Loser adalah dia selalu melihat dan hidup di masa lalu. Dia cukup nyaman dengan yang begitu-begitu saja. Padahal dunia sudah berubah. Tapi winner, dia belajar dari masa lalu dan dia hidup sekarang, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada saat ini, dengan tetap berpikir ke depan sana akan dimunculkan satu cara kerja yang efektif. Saya setuju, iya. Pak Ronald dan Sobat Maestro, kadang-kadang orang yang menolak perubahan itu justru dari rekan pelayanan sendiri. Iya. Orang yang menolak pelayanan sendiri, perubahan itu justru dari rekan kerja sendiri. Bahkan orang yang menolak perubahan itu kadang-kadang jadi justru daripada orang-orang yang kita harapkan dia berubah, padahal tidak. Nah, ini Pak Parlin, kasih tips sedikit saja. Kalau kita Ya. sudah bisa identifikasi bahwa yang suka menolak perubahan itu adalah orang-orang dekat kita dalam tim kerja, padahal kita mau menjadikan tim kita lebih kompetitif, bagaimana handling terhadap teman yang sulit diajak berubah ini? Sekilas saja Pak Parlin. Baik, yang singkat saja Pak, bagaimana kita menghadapi teman kita yang sulit berubah tersebut Iya. adalah kita ajak bicara dia empat mata. Oh iya. Jadi saya suka kata-kata tegurlah di bawah empat mata. Kenapa kita harus Iya. menegur dia? Karena penolakan dia membuat satu organisasi kan tidak nyaman. Betul. Maka kita berdua di sana, kalau dia gembala, maka gembala menegur dombanya berdua secara private. Kalau dia pimpinan, dia menegur coaching bersama. Iya. Kita dengarkan apa yang membuat dia tidak nyaman. Pasti muncul ketakutan-ketakutan. Yang pertama. Yang kedua, kita lakukan aja negosiasi. Kalau demikian, Bapak atau Ibu mau partisipasi di mana? Karena ini perusahaan akan jalan terus. Kalau ketiga, tidak mau juga, baru kita katakan, kita akan terus berubah karena kita akan menyelamatkan perusahaan. Jadi Bapak silakan melakukan bagian Bapak, maka kami akan ambil orang-orang yang bisa mengikuti perubahan ini. Deal ya Pak ya? Iya. Selesai. Orang yang menolak perubahan harus dibukakan pikirannya bahwa dunia ini sudah berubah. Kalau Anda tidak berubah, itu urusanmu. Tapi jangan mempengaruhi orang lain untuk tidak mau berubah. Iya. Itu dia.
Nah, Pak Parlin, di dalam berubah ini kan kita faktanya kita masing-masing memiliki kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi, dan ada lagi kecerdasan spiritual. Itu semua ada dalam kenyataan di dalam individu dan di dalam tim. Bagaimana mendeskripsikan hal-hal itu agar berguna untuk menjadikan tim kita dan individu dan diri kita lebih kompetitif, Pak Parlin? Baik, saya teringat apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking. Stephen Hawking mengatakan bahwa adaptasi, dia melanjutkan apa yang dikatakan oleh Charles Darwin, bahwa kemampuan beradaptasi merupakan kecerdasan yang diperlukan saat ini ketika kita menghadapi suatu perubahan. Kemudian berkembang lagi satu meme yang lucu, kira-kira begini, Pak Ronald dan Sobat Maestro. Iya. Not IQ untuk menghadapi perubahan, not EQ, not HQ, but I can. I can. Yes. Jadi kita lihat sekarang, dia lulusan universitas terkenal, pintar mengambil keputusan misalnya. Kemudian dia senior, dia sudah belajar banyak, tetapi dia tidak bisa melakukan perubahan, maka dia bukan cerdas. Ya. Kemudian dia orangnya EQ, sangat santun, dia bisa menjalankan semua prinsip-prinsip kecerdasan emosi. Tapi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi badai, dia tidak bisa menyelesaikan. Ya kan? Nah, sekarang dibutuhkan adalah apa? Mereka yang terampil, mereka yang bisa membutuhkan. Kita bisa lihat Pak Ronald dan juga Sobat Maestro. Kalau kita perhatikan saat ini di perusahaan mungkin hampir tidak terlalu peduli dengan Pak Ronald ini lulusan mana, IP-nya berapa. Iya, ya, betul. Anda ini ternyata Anda ini pintar untuk mengendalikan diri, sabar dan sebagainya. Yang ada sekarang adalah perusahaan ini butuh cash flow, ya kan? Perusahaan ini butuh mencapai target, dia bisa atau tidak? Iya, bisa tidak berkontribusi di situ ya? Iya. Nah, bagaimana kita mengkaitkan ini? Baru kita lihat. Saya bisa karena apa? Ya kan? Iya. Saya I can itu karena apa? Ya. Saya bisa apakah karena kekuatan saya sendiri? Tidak. Karena manusia mempunyai kekuatan yang terbatas. Iya. Bahkan dikatakan bahwa jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Betul. Pengertian manusia itu terbatas. Ada banyak motivator sekarang yang begitu gegabah mengatakan you can if you think you can. Anda berpikir kalau Anda berpikir bisa. Anda bisa kalau Anda berpikir bisa. Tidak bisa seperti itu. Kita ini manusia yang terbatas. Bagian kita adalah melakukan semaksimal mungkin. Selebihnya yang maha kuasa yang mengaturnya. Kepada kuasa alam. Kira kita tahu bahwa di atas manusia ada kuasa yang menentukan segala sesuatu. Iya. Sehingga dikatakan terkutuklah mereka yang bersandar kepada kekuatan manusia. Tapi diberkatilah mereka yang bersandar kepada kekuatan Tuhan. Amin itu. Ya, apa artinya di sini? Memang not IQ, not EQ, but I can. But not only I can. Bukan hanya saya saja yang bisa, tetapi saya bisa karena ada kekuatan dari Sang Pencipta, dari kekuatan Tuhan yang memampukan saya bisa. Itu yang penting di sini. Jadi menghadapi pandemik ini kita tidak bisa mengatakan saya punya analisis ini, saya sudah pengalaman sekian puluh tahun di perusahaan, saya punya pengalaman. Tidak bisa seperti itu. Berserah. Tetapi kita bisa lihat, harus bisa menyerahkan seluruh kompetensi yang dimiliki, menyerahkan seluruh kemampuannya, dan dia mengatakan, Tuhan, pakailah saya dengan seluruh kompetensi yang miliki ini, mampukan saya untuk bekerja sebaik-baik di perusahaan ini, melewati masa-masa sulit. Berarti siapakah yang cerdas di sini? Pak Ronald dan Sobat. Iya. Yang cerdas adalah mereka yang melakukan bagian dia setiap hari dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa segala perkara bisa ditanggung hanya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Inilah kekuatan kita di dalam menghadapi masa-masa sulit itu. Tak ada orang bisa mengerjakannya sendiri. Tak ada yang bisa. Kita membutuhkan tangan Tuhan yang kuat. Baru kita mengatakan, yes, I can. Iya. Yes, we can. Because Tuhan beserta dengan kita. Begitu, Pak. Artinya ketika kita mau menjadi kompetitif, maka kita harus memahami betul bahwa ada kekuatan lain yang harus kita bersandar kepadanya. Jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Terima kasih Pak Parlin atas pencerahan soal ini.
Nah, Pak Ada Parlin, satu lagi, ini Pak. Ya. ada satu lagi ini. Ini Pak Parlin kan sangat dikenal dengan bukunya Setengah Isi Setengah Kosong. Bahkan sudah beberapa bahasa dan beberapa negara Pak Parlin kunjungi untuk Setengah Isi Setengah Kosong ini. Sangat terkenal, Betul. bestseller buku ini. Nah, singkat Terima kasih Pak. banyak, puji Tuhan. Iya, singkat Pak. Sebenarnya Pak Parlin mau bilang apa dengan buku ini? Kaitannya dengan kompetitif ini. Baik, begini. Pertama, kompetitif adalah jangan berusaha untuk menjatuhkan orang lain supaya kita jalan. Iya. Itu bukan kompetitif. Ya. Ketika kita bicara I can, ketika bicara bahwa saya bisa karena Tuhan bersama dengan saya, itu artinya bukan saya bisa untuk menjatuhkan orang lain supaya saya kelihatan bisa. Bukan. Saya bisa adalah untuk menunjukkan bahwa yang membuat saya bisa ini adalah karena Tuhan beserta saya dan saya berkolaborasi dengan orang lain. Tadi Pak Ronald mengatakan selalu kompetisi di bidang apa, begitu kan? Iya. Kompetisi yang dimaksud di sini adalah kita berkompetisi dengan diri kita sendiri setiap hari. Misalnya, Ya. berapa disiplin kita kemarin? Hari ini lebih disiplin. Berapa disiplin kita hari ini? Besok lebih disiplin. Itu contoh. Jadi kompetisi yang utama adalah ketika kita bisa mengalahkan diri sendiri untuk bisa lebih baik. Nah, terus pertanyaannya, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Sun Tzu. Sun Tzu pernah mengatakan demikian. Jangan pernah berkompetisi dengan orang lain. Berusahalah berkolaborasi dengan mereka. Iya. Kemudian kita tahu siapa itu Jack Ma. Jack Ma mengatakan sesuatu yang menarik lagi. Jangan pernah Anda menjatuhkan kompetitor. Dan jangan pernah saudara berkompetisi dengan kompetitor. Tetapi belajarlah dari mereka dan buatlah yang terbaik. Nah, kembali kepada tadi. Apa itu makna kita isi dengan kosong? Kita tahu ya Pak Ronald dan Ya. Sobat Mais bahwa pandemi ini kan semua hancur-hancuran. Iya, Yang tadinya betul. penuh jadi setengah, betul. Iya, yang iya. tadinya penuh jadi setengah. Nah, puji Tuhan kalau kita bisa lihat banyak orang-orang yang bersandar kepada Tuhan memang dia hari ini berkurang, Iya. tetapi tidak berkekurangan, Iya. ya kan? Nah, Betul sekali. ketika kita bisa melihat gelas kita berkurang setengah, mari kita lihat kita fokus kepada yang setengah yang sudah hilang tersebut. Pekerjaan kita hilang, pendapatan kita hilang, gaji kita dipotong, atau kita fokus kepada yang masih berisi. Kita bersyukur kita masih sehat, kita bersyukur hari ini kita masih punya pekerjaan, kita bersyukur kita masih bisa makan, terutama kita bersyukur kita masih punya Tuhan yang memelihara kita. Amin, Kemana amin. kita fokus kita? Fokus kita kemana? Kalau kita fokus pada yang kosong, setiap hari hidup kita penuh dengan penyesalan dan kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kita pada fokus kita berada di yang setengah berisi tersebut, maka hidup kita penuh dengan bersyukur. Kita memang berkurang, tapi tidak berkekurangan. Berkekurangan. Karena kita I can setiap hari. Iya, Pak Kita Parlin. dipelihara bulan per bulan. Kalau burung di udara dipelihara oleh Sang Pencipta, kalau bunga-bunga yang indah dipelihara, kalau kita di dinding yang makanannya adalah justru makanan hewan yang bersayap, sementara dia nempel di dinding dan bisa hidup sampai sekarang. Apalagi kita ciptaan yang diciptakan serupa dengan pesta dan teladan Allah, maka Allah juga memelihara hidup kita. Luar biasa Pak Parlin. Luar biasa. Terima kasih Pak Parlin ya. Berbincang-bincang saat ini memberi inspirasi kepada Sobat Maestro dimanapun berada. Akhirnya 25 menit tidak terasa akan berakhir. Sekarang silakan Pak Parlin inspiratif closing statement buat pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Silakan Pak Parlin. Baik, Sobat Maestro dan saudara sekalian, saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Martin Luther King. Dia mengatakan seperti ini. Ketika ada seorang penyapu jalan sedang menyapu jalan, hendaklah dia seperti Michelangelo melukis, hendaklah dia seperti Beethoven membuat lagu, hendaklah dia seperti William Shakespeare membuat puisi. Bekerjalah sebaik-baiknya, sehingga setelah dia selesai menyapu jalan, maka seluruh penghuni surga dan dunia akan mengatakan, di sini ada seorang penyapu jalan yang luar biasa. Di era pandemi ini, Sobat Maestro dan kita sekalian, apapun profesi kita, sebagai pelayan, sebagai pekerja, lakukanlah pekerjaan kita sebaik mungkin, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita bersandar penuh, I can, sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah makna I can, dan kita juga, hidup kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena ada maksud Tuhan di mana kita berada dan bekerja saat ini. Terima kasih banyak Pak Ronald dan Sobat Maestro
yang luar biasa. Terima kasih Bapak Lin. Sobat Maestro dimanapun berada, demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Parlindungan Marpaung, seorang penulis, seorang motivator Inspire Training. Dan saya Ronald Kumawal, BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Keep healthy, keep strong, dan tetaplah kompetitif sekalipun stay at home, sekalipun keadaan seperti saat ini. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.